Defisiensi vitamin D itu merupakan faktor risiko terjadinya stroke iskemik. Jumpa lagi teman-teman sekalian dari Kilo Gym di Jakarta. Jadi topik hari ini adalah karena saya sedang merawat teman yang mengalami stroke. Jadi saya bahaslah, ini ada penelitian tahun 2017. 2017 itu menyebutkan defisiensi vitamin D. Hati-hati, sebagian besar penduduk kita itu defisiensi vitamin D. Defisiensi vitamin D itu merupakan faktor risiko terjadinya stroke iskemik. Jadi stroke karena sumbatan, ya. Dan ada contributing factors, jadi faktor-faktor yang ikut mendukung terjadinya itu adalah selain defisiensi vitamin D, hipertensi, tentu tensi tinggi, hiperlipidemia, gambaran lemak jelek, tinggi, terus diabetes, ada ischemic heart disease, itu risikonya. Nah, perlu diingat stroke itu adalah the number 2 leading cause of death in the world. Jadi itu penyebab kematian nomor 2 di seluruh dunia. Ya, bahkan dikatakan laporan terakhir itu ada mengenai 9% penduduk seluruh dunia. Ya, jadi ini bukan main-main. Nah, tapi kalau misalnya Anda, untuk mencegah tentu kita harus memperbaiki kadar darah vitamin D menjadi optimal. Tetapi kalau Anda sudah kena stroke juga, ya, coba periksa vitamin D Anda. Ya, kan kebanyakan semua rendah. Apakah terlambat? Ya, memang tidak baik terlambat, tapi daripada tidak. Setelah Anda kena stroke, harus diberikan vitamin D. Tentu periksa dulu kadar darahnya, vitamin D dibuat optimal. Apakah ada efeknya terhadap perbaikan? Ada, ini penelitian tahun 2017 pada pasien-pasien ischemic stroke ya karena sumbatan, itu dibagi 2 kelompok. Kelompok A diberikan vitamin D, kelompok B tidak diberikan vitamin D. Kemudian 3 bulan dinilai ternyata significant improvement di kelompok A yang diberikan vitamin D itu mengalami perbaikan yang nyata, yang signifikan. Tentu perbaikan ini dinilai dari apa? Ada Scandinavian Stroke Scale. Jadi ada skala stroke Skandinavia. Jadi tentu ada penilaian kekuatannya dan sebagainya. Tapi kesimpulannya, penambahan vitamin D itu setelah 3 bulan saja ya, itu memberikan improvement signifikan. Kalau saya bilang penelitian ini sebenarnya ada kurangnya. Kenapa? Karena tidak memeriksa kadar darah. Seharusnya itu pemberian vitamin D, kan kita berikan dosis berapapun pada orang, itu belum tentu kenaikannya signifikan. Karena tiap orang tergantung penyerapan di ususnya. Jadi yang baik sebenarnya pada waktu pemberian vitamin D, setelah sekian bulan, cek darahnya. Jadi kita tahu, karena yang melindungi kita bukan dosis harian. Minum dosis 1 juta unit juga belum tentu berhasil, belum tentu tinggi. Jadi periksa darah, karena kadar darah vitamin D yang optimal itulah yang melindungi kita, memperbaiki kita dari stroke iskemik. Jadi Anda yang sudah stroke perlu latihan kan? Latihan fisik, latihan kekuatan otot. Nah itu semua perlu vitamin D. Kalau Anda vitamin D-nya rendah, mau latih bagaimana? Belum apa-apa udah lemes. Jadi perbaiki vitamin D, ada penelitiannya 2017 terjadi perbaikan bermakna. Nah, significant improvement buat orang-orang pasca stroke. Cek vitamin D Anda, supaya Anda bisa berlatih lebih baik, supaya ada improvement yang jelas. Semoga bermanfaat ya. Dr. Henry Suhendra, topi saya Miodoc. Mio itu artinya otot. Ingat ya, latihan itu untuk menambah ototnya, karena ada istilah saya dari video lalu adalah O2. Kita perlu O2 kan, oksigen. Tapi O2 kita adalah otot dan otak. Mau otak lu nggak pikun, otak lu nggak rewel, mana ototnya? Gitu. Itu O2, ya, bukan OT. Oke, terima kasih Dr. Henry Suhendra. Stay fit and strong.